Pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah atau alat yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu penelitian yang dilaksanakan pada ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Seorang peneliti sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu merumuskan dan menentukan metode yang tepat yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat akan membantu peneliti dalam menjawab tujuan dan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang dibangun dalam suatu penelitian. Ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, mempunyai purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk mengembangkan ilmu, maupun untuk pembuatan keputusan. Yang kedua, sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga, empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Yang keempat, objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data, dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima, kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Yang keenam, generalisabilitas. Adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke suatu kelompok yang lebih besar. Yang ketujuh, replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ilmiah memiliki suatu struktur. Melakukan penelitian pasti selalu ada tujuan akhir yang harus dicapai. Beberapa tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum yaitu untuk membentuk penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Yang kedua, tujuan teoritis. Tujuan penelitian secara teoritis adalah usaha peneliti untuk menyimpulkan suatu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis, akan tetapi penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Yang ketiga, tujuan praktis. Tujuan penelitian praktis adalah penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Jenis-jenis metode penelitian. Jenis metode penelitian ada 5. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, secara terperinci. Metode ini menggunakan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Yang ketiga, metode survei. Metode survei adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. Yang keempat, metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode riset untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Dari keterkaitan sebab akibat tersebut akan ditemukan kemungkinan baru yang bisa dijadikan indikator dalam proses riset. Yang kelima, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Metode ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu sepanjang waktu dan waktu tertentu. Cara membuat problem riset dalam penelitian. Dalam konteks penelitian individual, untuk memastikan kesuksesan penelitian, masalah yang diajukan sebaiknya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian minat. Peneliti sebaiknya memilih topik yang sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, kemampuan dilaksanakan. Masalah penelitian harus dapat dilaksanakan dengan baik oleh peneliti, termasuk kemampuan melalui setiap tahapan penelitian. Yang ketiga, kemudahan dalam pelaksanaan. Kemudahan dalam pelaksanaan penelitian merupakan hasil dari kemampuan dan minat peneliti.
Penerapannya adalah penelitian dapat dilaksanakan dengan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Yang keempat, manfaat. Penelitian yang dihasilkan seharusnya memberikan manfaat, terutama dalam hal pengetahuan atau keilmuan, serta memberikan kontribusi praktis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Ciri-ciri problem riset. Ciri-ciri problem riset kualitatif: yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap. Yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang. Yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah masuk di lapangan berubah total sehingga harus ganti masalah. Sedangkan ciri-ciri problem riset kuantitatif: yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, ada pengaduan. Dan yang keempat, ada kompetisi. Bidang yang ingin saya teliti untuk tugas akhir adalah muamalah. Mengapa saya memilih bidang itu? Karena muamalah itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan permodalan usaha. Dan untuk mengetahui apakah yang kita lakukan sehari-hari itu sudah sesuai dengan nilai dan prinsip Islam.